Halo, saya Ida Bagus Madewi Darsana, CGP Angkatan Ketiga Kabupaten Bangli. Hari ini saya akan mencoba melakukan coaching dengan rekan sejawat. Selamat siang, Bagus. Ya, selamat siang Pak Eka. Ya, wonten napi, wonten ngerti siang. Begini Pak Eka, saya ingin berdiskusi terkait dengan adanya rencana sekolah akan mengadakan semacam branding, branding terkait dengan metode pembelajaran. Yang dipilih itu adalah terkait dengan yang berkembang sekarang, itu model pembelajaran STEM dan PJDL, itu yang berbasis proyek katanya sekarang, supaya menjadi branding di sekolah kita. Nah, dari rencana itu mungkin menurut Pak Eka sebagai guru matematika, saya minta masukannya. Kalau dari saya sendiri, Pak, dari matematika agak susah materinya kalau diproyekkan, Pak, kalau dibikin sedang. Terutama ada materi yang sekarang yang akan saya belajarkan, yaitu materi integral. Oh gitu, coba kasih bayangan ya. Saya kan tidak tahu terkait dengan secara mendalam terkait dengan materi matematika. Kenapa kira-kira susah integral itu digunakan STEM? Karena materi integral ini cukup abstrak, Pak, bagi siswa. Nah, untuk menjadikannya sebagai proyek sederhana itu agak susah. Apa nak bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Kalau ada sih beberapa KD-nya nanti yang bisa tiang proyekkan, Pak. Mungkin ada, Pak. Nanti saya analisis. Selain masalah materi yang Pak Eka sampaikan tadi, kira-kira ada masalah lain lagi kira-kira yang terjadi? Ada, Pak. Ini terkait dengan pengelolaan kelas, Pak. Karena jumlah siswa tiang banyak nih di kelas IPA terutama. Ada 35 siswa, Pak. Jadi dalam melakukan pembelajaran berkelompok itu lumayan, Pak. Oh gitu. Ya. Jadi dengan jumlah siswa, jadi Ya. agak kendala dengan 35 siswa itu. Ya. Nah, terkait dengan diskusi kita sekarang, mungkin kita presentasikan terkait dengan metodenya dulu, ya. Metode pembelajaran itu kira-kira yang terkait dengan STEM, apalagi yang bisa kita bahas atau yang menjadi masalah lagi. Nah, di STEM ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa karena materinya sekarang integral, cukup abstrak, tapi ada beberapa KD di integral yang bisa tiang proyekkan, mungkin, Pak. Nah, salah satunya mungkin adalah integral tertentunya, Pak. Karena di sana materi tersebut integral tertentu bisa digunakan untuk menghitung luas daerah. Berarti ada sesuatu yang bisa diproyekkan di matematika itu, ya? Ada. Dengan meluas wilayah. Kira-kira kasih gambaran tentang bagaimana mengukur wilayah itu yang seperti apa yang bisa diproyekkan. Nah, misalkan ini, Pak, misalkan ada sebuah lapangan atau tanah lah, mengukur tanah di lapangan. Apa namanya? Artinya di lapangan kita mengukur luas tanah gitu misalkan. Bisa itu, Pak, digunakan integral. Nah, itu mungkin bisa dijadikan proyek untuk siswa. Tapi ada permasalahan lagi, Pak. Ya. Karena pembelajaran berbasis proyek dan akan dilakukan di luar sekolah, nanti saya kesulitan untuk mengawasi siswa sebanyak itu, Pak. Jadi dengan jumlah siswa, lalu kalau kita sebarkan ke lapangan, Itu akan susah mengawasinya. Kira-kira kalau dari pandangan Pak Eka, ya, dengan situasi itu apa tindakan yang Pak Eka bisa lakukan? Kalau saya sih kalau memang siswanya terlalu banyak seperti itu, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman, Pak. Misalnya dengan Pak Ade Ardiana, itu serumpun matematika dengan Tian, mungkin saya bisa koordinasi dengan beliau.
untuk bisa ikut mengawasi siswa diam. Gimana Pak? Ya dengan Pak Kadek ya, dengan Oke. karena satu gini ya, Oke, satu satu rumpun. mapel. Oke. Kira-kira kasih gambaran terkait dengan bagaimana kolaborasi yang akan mereka lakukan. Ya, bisa terbayang lah gitu ya. Artinya karena siswanya berbanyak, saya akan berkolaborasi mendampingi siswa Pak. Karena saya bagi kelompok, kemudian beberapa kelompok akan didampingi oleh Pak Kade dan beberapa kelompok didampingi oleh saya. Seperti itu, sehingga dengan pendampingan tersebut rasanya akan memunculkan motivasi di siswa. Oh, saya ini ternyata diperhatikan oleh gurunya Pak. Iya, sangat bagus. Kira-kira dengan perpaduan dengan Pak Kadek, apakah Pak Kadek sama juga di kelas Pak Eka ngambilnya atau beda? Kalau proyeknya sebenarnya bisa disamakan kelasnya Pak. Kalau memang memungkinkan, nanti kalau proyeknya Pak Kadek, saya yang membantu Pak Kadek di kelasnya Pak Kadek. Mungkin bisa seperti itu Pak. Oh gitu ya. Ya, sangat bagus sekali sebenarnya itu. Jadi melakukan kolaborasi dengan teman sejawat sehingga siswa lebih bisa diperhatikan, dan siswa juga saat bekerja misalnya saya bayangkan dia lebih berkonsentrasi dalam mengerjakan proyeknya. Ya. Lalu apalagi apa yang Pak Eka akan nanti lakukan lagi terkait dengan hal tersebut, bisa mewujudkan itu? Tapi sebelum itu kayaknya ada masalah lagi Pak. Ya. Karena kalau proyek kita harus kan berkoordinasi Pak dengan orang tua wali. Sementara saya nggak sebagai wali Pak. Gimana itu? Lalu kalau sebelumnya pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau sebelumnya pernah Pak mengalami hal tersebut. Saya pertama koordinasi dengan wali kelas tersebut sih Pak. Ada juga dengan wakil siswaan Pak Setamu. Ya. Saya koordinasi dengan beliau, kemudian dengan BK. Nah, proses koordinasinya bagaimana orang tua bisa mengizinkan anak tersebut nanti, karena proyek kan harus keluar dari lingkungan rumah Pak. Nah, agar diizinkan saya sudah koordinasi dengan wali. Ya, jadi tindakan PK itu sebenarnya sudah bagus sekali ya. Mungkin itu juga bisa dilakukan. Ya. Selanjutnya kembali ke hal yang tadi ya, STEM itu kira-kira apa yang tindakan Pak Eka lakukan untuk mewujudkan itu ya? Oh, kalau untuk melaksanakan proyek tersebut, pertama-tama saya akan koordinasi dulu dengan Pak Kadek Pak. Segera akan saya koordinasi dengan Pak Kadek. Saya akan melakukan koordinasi kapan akan dilaksanakan proyek tersebut, seperti itu. Dan yang kedua, saya akan merancang dulu pembelajaran proyek tersebut, bagaimana nanti teknisnya di lapangan, apa yang harus dikerjakan siswa, itu akan saya rancang. Kemudian saya akan membuat timeline, kapan saya akan melakukan proyek, kapan saya akan sosialisasi koordinasi dengan wali, kapan koordinasi dengan wakil siswaan dan BK, kemudian kapan saya akan melaksanakan proyek tersebut, kapan saya akan membuat rencananya, dan terutama saya akan membuat RPP terkait dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Ya, saya kira bagus juga itu untuk dilaksanakan. Sehingga kira-kira ya, kalau kebijakan ini dilakukan, kapan Pak Eka akan mulai bergerak? Sesegera mungkin Pak, nanti tahun ajaran baru, bukan tahun ajaran baru, semester genap, gitu. Saya akan, karena kadenya pas integral ini, sudah saya akan segera lakukan Pak. Sub KD untuk menentukan kelas daerah itu Pak, kelas daerah di integral tersebut segera akan saya lakukan. Ya, mungkin terkait juga dengan koordinasi dengan orang tua, kapan mungkin Pak Adek bisa
rencana? Oh, kebetulan Hmm. untuk koordinasi dengan orang tua, kan saya harus melalui wali dulu Pak, karena saya bukan wali. Nanti saya koordinasi dulu dengan wali untuk bisa memasukkan tiang memasukkan tiang di grup WA tersebut. Saya akan koordinasi nanti dengan wali anak tersebut itu. Ya, jadi kesimpulannya dari apa yang kita diskusikan tadi ya, jadi apa yang menjadi kebijakan sekolah, saya kira itu bisa dilakukan ya. Jadi apa yang Pak Eka sampaikan tadi dari awalnya Pak Eka merasa sulit untuk membayangkan, ternyata ada KD yang bisa dibuatkan untuk proyek. Sehingga dari diskusi kita hari ini, mungkin saya akan bisa juga menyampaikan ke guru mata-mata pelajaran yang lain, apakah juga bisa melakukan pembelajaran berbasis proyek, sehingga apa yang menjadi rencana sekolah itu bisa kita wujudkan bersama. Jadi juga dalam rangka bagaimana kita melakukan pembelajaran ke siswa itu lebih menyenangkan bagi siswa itu, jadi tidak jenuh selalu di dalam kelas, jadi bisa membuat proyek keluar gitu. Mungkin itu, terima kasih Pak Eka atas waktunya. Hari ini kita berdiskusi, sampai jumpa nanti di diskusi yang lain nanti ya. Sama Pak, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingannya, sehingga saya bisa terbuka pikirannya, ternyata proyek ini bisa saya lakukan gitu Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Eka. Ya. Ya. Pada kesempatan ini saya Wayan Budiase dalam hal ini berposisi sebagai pengamat dalam proses coaching yang dilakukan oleh rekan saya Hidup Bagus Made Widarsana. Nah, dalam proses coaching yang tadi dilakukan, saya dapat amati bahwa bagaimana penerapan Tirta ini sudah berjalan dengan baik. Di bagian awal Pak Bagus tadi sudah menciptakan suatu situasi keakraban yang mana proses komunikasi ini berjalan dengan baik, dengan nyaman. Nah, ini terhadap coachingnya atau rekan sejawatnya. Tujuan dari diskusi tadi sudah disampaikan melalui pertanyaan yang mengenai tujuan, di mana Koci tadi sudah menyampaikan bahwa ada keinginan untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pelaksanaan PJBL. Lebih lanjut, langkah-langkah identifikasi juga muncul dalam kaitan upaya menggali, menelusuri hal-hal yang sesungguhnya menjadi akar masalah dari yang dihadapi oleh Pak Eka tadi. Nah, ada identifikasi beberapa hal yang terkait dengan permasalahan PJBL, yang mana kesulitan yang dirasakan oleh guru mata pelajaran ini terkait implementasi. Bagaimana implementasi materi yang bersifat abstrak bisa diwujudkan dalam bentuk PJBL berbasis proyek tentunya. Nah, ini tantangannya yang disampaikan tadi dan menjadi keluh kesah dari guru mata pelajaran. Lebih lanjut juga identifikasi terkait dengan gambaran-gambaran semacam bayangan solusi lah yang digali terkait dengan permasalahan tersebut. Ternyata juga ada pertanyaan pancingan yang cukup efektif, yakni terkait dengan ada hal-hal tertentu yang memang bisa diterapkan dalam proyek. Setelah digali, ditelusuri terkait dengan implementasi bagaimana mengukur tanah, nah ini sungguhnya bisa diproyekkan. Kemudian rencana aksi untuk melakukan
tindakan-tindakan yang dirasa bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, itu juga digali dari diri coach sendiri. Bagaimana ada ide untuk melakukan tindakan yang tadi sudah digali, yakni ada akan menghubungi juga partner kerja atau guru mata pelajaran lain yang teman sejawat. Nah, ini juga langkah-langkah yang secara nyata akan dilakukan sebagai sebuah komitmen. Nah, komitmennya yang terakhir menjadi tanggung jawab yang akan diterapkan. Nah, itu terkait dengan waktu. Waktunya akan segera dilakukan, termasuk juga bagaimana menyusun RPP. Nah, ini adalah sebuah komitmen yang tadi sudah ditemukan dalam proses diskusi. Demikian dari rangkaian pengamatan saya terkait dengan proses coaching yang dilakukan oleh Pak Bagus selaku calon guru penggerak Kabupaten Bangli di angkatan 3 ini. Terima kasih. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.